Sebagaimana ketentuan yang berlaku berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024 itu tentang tahapan pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia itu sama ya. Seluruh Indonesia 27 Agustus sampai 29 Agustus itu 3 hari diberikan waktu kesempatan kepada bakal pasangan calon yang ingin mendaftarkan diri sebagai kepala daerah baik jenjang provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Untuk kita juga di Kota Banda Aceh sama halnya di tanggal 27 tentang waktu 27 sampai 29 Agustus nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-101 tahun keempat edisi Senin 5 Agustus 2024. Bagi rekan non PTM yang dimanapun Anda berada, mau di warkop, di rumah, atau di kantor, harap ikuti terus channel PTM untuk mendapatkan informasi terbaru, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk mengomentari sesuatu yang memang positif dan membangun di channel PTM. Baik, kali ini kita akan mengangkat tema tentang ini syarat pencalonan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2024 dengan narasumber kita Bapak Rahmat Hidayat SOS MSI. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KIP Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bang Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Bang sudah hadir ke PTM hari ini ya. Baik. Karena Anda sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KIP Kota Banda Aceh, tentu 27 November nanti nih Bang Rahmat ya, tahun 2024 akan ada pilkada dan pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Tapi kali ini kita akan membahas hanya wali kota Banda Aceh ya, sesuai dengan tema kita. Ini syarat pencalonan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh tahun 2024. Ini bagaimana sudah sejauh ini prosesnya Bang Rahmat tentang pencalonan wali kota Banda Aceh? Baik, terima kasih ya Bu Mina ya. Jadi alhamdulillah kita KIP Kota Banda Aceh ya, sebagaimana ketentuan yang berlaku ya, kita hari ini sedang giat-giatnya mempersiapkan proses mekanisme pendaftaran calon kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota untuk pilkada serentak di tahun 2024 ini ya. Jadi kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait ya, membahas terkait kesiapan ya, proses pencalonan, mekanisme pencalonan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Banda Aceh. Tujuan kita untuk melakukan rapat koordinasi yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu ya, itu untuk memudahkan dan juga memberikan kepastian kepada bakal pasangan calon yang akan melengkapi syarat dokumen administrasi sebagai berkas ya, pengajuan bakal pasangan calon kepala daerah di Kota Banda Aceh. Nah, jadi kita lintas sektor, baik lembaga instansi pemerintah daerah Kota Banda Aceh yang nantinya juga ikut serta dalam memenuhi kebutuhan administrasi bakal pasangan calon, dan juga lembaga-lembaga vertikal seperti Pengadilan Negeri Banda Aceh dan juga Polresta Banda Aceh yang mengeluarkan syarat-syarat dokumen seperti surat kelakuan baik ya, dan juga seperti rumah sakit ya. Nah, rumah sakit ini karena sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Kanun Aceh ini diatur bahwasanya uji kesehatan itu diambil alih oleh KIP Aceh yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah di tingkat provinsi. Oke, Nah, itu kerjasamanya ya Bang Rahmat kerjasama ya? lintas sektor untuk menyukseskan proses mekanisme pencalonan terhadap bakal calon kepala daerah di Kota Banda Aceh. Untuk mulai pendaftarannya dan penutupannya ini kapan ini Bang Rahmat? Ya, baik. Sebagaimana ketentuan yang berlaku berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024 itu tentang tahapan pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia itu sama ya. Seluruh Indonesia 27 Agustus sampai 29 Agustus itu 3 hari diberikan waktu kesempatan kepada bakal pasangan calon yang ingin mendaftarkan diri sebagai kepala daerah baik jenjang provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Untuk kita juga di Kota Banda Aceh sama halnya di tanggal 27 tentang waktu 27 sampai 29 Agustus nanti. Berapa sih jumlah
calon wali kota yang misalnya direkap sama KIP, belum ada ya? Baik, untuk yang seperti yang Mbak Mina katakan tadi, ya ini belum ada ya, karena kita juga setelah rakor beberapa hari yang lalu, nantinya kita akan melakukan sosialisasi pencalonan. Karena di dalam rapat koordinasi beberapa hari yang lalu ya, tepatnya yang dilaksanakan di 31 Juli dengan stakeholder baik antar sektor SKPD di Kota Banda Aceh maupun lembaga vertikal yang nantinya terkait dalam proses kelengkapan dokumen administrasi ya, yang di rapat tersebut tidak kita undang partai politik maupun bakal pasangan calon dari jalur independen ya. Jadi di sosialisasi nanti baru kita mengundang ya, yang insya Allah akan kita lakukan di 8 Agustus ya. 8 Agustus akan kita melakukan sosialisasi dengan partai politik, yang mana partai politik itu nanti kan akan mengusungkan bakal pasangan calon di tanggal 27 sampai 29 Agustus. Dan juga calon independen yang telah kita lalui proses verifikasi dari administrasi, verifikasi faktual, sehingga dinyatakan lolos untuk berhak mendaftar di 27 Agustus sampai 29 Agustus, nanti di tanggal 8 akan kita undang, kita jelaskan bagaimana persyaratan maupun dokumen yang harus dilengkapi oleh bakal pasangan calon tersebut. Oke, terus kemudian ini sepaket ya Bang Rahmat ya pendaftarannya calon wali kota dan wakil wali kota? Benar, itu sepaket. Jadi baik independen yang telah dinyatakan lulus untuk mendaftarkan diri lagi di tanggal 27 sampai 29 Agustus nanti itu sepaket, dan juga koalisi gabungan partai politik atau salah satu partai politik yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan bakal pasangan calonnya itu nanti didaftar di 27 sampai 29 satu paket lengkap wali kota dan pasangan wakil wali kotanya. Oke, mungkin pemirsa PTM mau tahu nih Bang Rahmat, syarat-syarat apa saja sih ini untuk calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh nih Bang Rahmat? Bisa disampaikan kepada pemirsa PTM? Baik ya, sebagaimana ketentuan yang berlaku berdasarkan kanun ya, kekhususan di Aceh karena kita mempunyai daerah keistimewaan ya. Untuk proses pendaftaran bakal pasangan calon itu kan disebutkan harus orang Aceh ya, harus orang Aceh. Menarik ya kan, harus orang Aceh, dapat mampu membaca Al-Quran ya, karena itu juga nanti akan diuji mampu baca Al-Quran di hadapan publik ya, di masjid insya Allah, karena di dalam kanun itu disebutkan dilakukan di masjid kabupaten kota ya. Jadi nanti kita akan laksanakan di Masjid Al-Makmur ya, atau Masjid Oman ya, itu disaksikan oleh publik ya, walaupun mungkin nanti tidak terlalu banyak bisa masuk ke dalam lingkungan masjid karena mungkin faktor ketertiban lingkungan, dan juga nantinya kita akan melaksanakan live streaming ya, YouTube, dan juga nanti mungkin akan disiarkan langsung oleh televisi-televisi yang mungkin nantinya akan bersama-sama untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada di Kota Banda Aceh. Kita belum tahu televisi apa nantinya akan menayangkan secara langsung, namun kita pastikan proses uji mampu baca Al-Quran itu berjalan secara langsung terbuka, ya kan, disiarkan secara live streaming melalui akun YouTube kita, dan juga mungkin nanti akan di-relay ya oleh beberapa akun YouTube lainnya. Itu saja syaratnya? Syaratnya juga ada lain lagi ya, terutama dia tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, ya kan, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana selama kurang lebih 5 tahun, bukan terpidana apapun itu, kriminal ya, korupsi, ya kan, hal-hal mantan yang korupsi juga nggak boleh, kecuali dia sudah sudah dipulihkan haknya, mungkin karena telah 5 tahun ya, telah 5 tahun bebas daripada kasus korupsinya, dan juga tidak dicabut hak politiknya, lalu ijazah lain segala macam, uji kesehatan nanti ya kan, uji di tes narkoba, sehingga calon-calon kepala daerah ini di Kota Banda Aceh ini, sebagaimana calon kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota lainnya, ini sama ya, statusnya sama, dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Oke, Bang Rahmat, tadi menarik ya, poin pertama tadi ada ini calon wali kota yang harus atau wajib orang Aceh, atau wakilnya bisa dari luar Aceh? Ya,
Baik, untuk di Aceh nih, khusus untuk di Aceh, baik Gubernur Aceh, ya kan, calon Gubernur Aceh maupun Wakil Gubernur Aceh, calon Bupati dan Wakil Bupati di Aceh, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh, ini harus orang Aceh ya. Nanti bagaimana kita melihat itu orang Aceh, ya dia boleh pernah berdomisili atau lahir di luar Aceh, namun kita nanti bisa melihat pada saat proses penelitian berkas ini, ya kan, nanti di dalam waktu proses penelitian itulah kita melihat bagaimana silsilah garis keturunan Aceh itu berdasarkan kanun Aceh nomor 6, Berarti ya. betul-betul silsilah atau keturunan orang Aceh, bukan misalnya perantau sudah 20 tahun misalnya tinggal di Aceh, sudah suka sama kota Banda Aceh, kemudian dia sudah ber-KTP misalnya kota Banda Aceh, itu tidak bisa ya Mbak Rahmat ya? Tidak bisa. Karena ada beberapa bulan lalu memang dihadirkan ke PTM, katanya dicalonkan sebagai wakil, tapi bukan orang Aceh. Berarti ini syaratnya tidak berlaku untuk beliau? Ini syaratnya tidak berlaku untuk orang yang bukan mempunyai silsilah atau keturunan darah Aceh. Tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi, udah gagal total nih. Ya, karena itulah kekhususan yang diberikan. Emang ini oleh diatur ya regulasi. di dalam kanun nih Bang Rahmat? Diatur di dalam kanun nomor 6 ya, tentang keistimewaan itu juga. Tahun berapa nih Bang Rahmat Tahun kanunnya itu? 2016 ya, kalau tidak salah saya kanun nomor 6, dan juga diatur di Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh di bab tentang proses pemilihan di Aceh itu. Nanti juga turunannya berdasarkan kanun nomor 6 tersebut. Oke, karena mungkin Aceh istimewa, dianggap harus keturunan Aceh. Mungkin Oke, demikian, menarik. ya. Tapi tadi dari persyaratan ini Bang Rahmat ya, karena ada 2 segmen pencalonan dari jalur partai dan juga independen. Apakah sama syaratnya? Ya, baik. Untuk syarat independen dan juga dari partai politik maupun gabungan partai politik ya, itu syaratnya berbeda. Sebagaimana keputusan KIP Kota Banda Aceh nomor 324 tahun 2024 itu tentang syarat minimal pengajuan dukungan untuk calon perseorangan. Itu calon perseorangan harus di Kota Banda Aceh ya, minimal mereka harus memenuhi syarat dukungan fotokopi KTP yang disandingkan dengan B1 KWK perseorangan sebagai bahan administrasi pengajuan syarat ya dukungan. Itu mereka harus harus melampirkan fotokopi KTP dengan B1 KWK itu sekitar 7.787 dukungan fotokopi KTP yang disandingkan dengan B1 KWK perseorangan. Jadi syaratnya itu ketika saat proses Vermin, Verfak, ya kan, itu mereka tidak boleh kurang daripada angka minimal, syarat minimal di Kota Banda Aceh, yakni 7.787 dukungan KTP. Nah, itu bagaimana nih KIP proses identifikasi bahwa tidak ada pemalsuan atau seperti itu, kan banyak itu, seperti apa prosesnya? Kerap nggak terjadi bahwa mereka gagal di bidang di poin ini, di poin perlengkapan administrasi untuk 7.780 dukungan tadi? Baik ya. Dari awal pendaftaran ya, karena ini untuk calon perseorangan ini sangat awal ya, sangat awal proses pendaftarannya itu di bulan Mei lalu ya, di bulan Mei lalu yang berakhir di tanggal 12 Mei, itu KIP Kota Banda Aceh kedatangan 2 bakal pasangan calon dari jalur perseorangan atau independen, sebagaimana syarat yang ditentukan harus melampirkan 7.787 dukungan KTP yang disandingkan dengan B1 KWK perseorangan. Namun dalam proses pendaftaran kita hanya menerima 1 bakal pasangan calon dari jalur perseorangan atau independen yang kita terima ya, untuk kita lanjut ke proses Vermin dan juga proses Verfak. Karena satunya lagi tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan KIP Kota Banda Aceh nomor 324 tahun 2024. Bagaimana masyarakat bisa trust kepada KIP misalnya? Sekarang bisa contoh calon independen misalnya atau dari partai yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Sekarang kan mohon maaf ya, jadi menjadi rahasia umum nih Bang Rahmat ya. Benar. Mungkin ada kong kali kong antara KIP dengan calon misalnya. Benar. Ya, itu bagaimana bisa masyarakat trust kepada KIP? Oh, ini udah poinnya udah sesuai dengan persyaratan. Ya. Tidak ada manipulatif misalnya KTP atau administrasi lainnya. Ya, baik. Sebagaimana yang
tadi saya katakan ya, kita mempunyai langkah awal setelah kita terima ya, dari 2 bakal pasangan calon itu yang kita terima hanya 1 karena memenuhi syarat sebaran minimal di Kota Banda Aceh 787. Lalu saya katakan tadi ada proses vermin ya, verifikasi administrasi ya. Jadi proses verifikasi administrasi itu diberikan waktu oleh aturan yang ada sebagaimana PKPU 2 tahun 2024, dan juga ada turunan petunjuk teknis terkait verifikasi administrasi, dilanjutkan dengan proses verifikasi faktual ya. Di verifikasi administrasi ini kita melihat KTP atau B1KWK, KTP yang disandingkan dengan B1KWK itu ada double atau tidak, ganda atau tidak, ya kan? Itu kita lihat satu persatu. Status pekerjaan, ya, itu kita lihat. Dan alhamdulillah memang bakal pasangan calon yang kita terima ini dia lebih ya membawa dukungan KTP yang disandingkan dengan B1KWK itu lebih dari 7.000 ya, sehingga di proses verifikasi administrasi ini dia memenuhi syarat, walaupun ada beberapa dukungan tersebut double, ya kan? Nah, itu kan kerap terjadi, double. Ganda, itu kan di proses vermin kita lakukan ya, kita lakukan verifikasi administrasi. Kita lihat dengan tim teknis ya, subbak teknis Sekretariat KIP Kota Banda Aceh, kita lakukan kajian, penelitian ya, berkas verifikasi administrasi. Kita melihat status pekerjaan mereka yang dilarang dalam aturan, tidak boleh PNS, ya kan? Tidak boleh TNI Polri yang sebagai syarat dukungan, ya kan? Syarat dukungan KTP. Ya, yang dikumpulkan itu tidak boleh misalnya dari aparatur negara ya? Aparatur negara tidak boleh, ya kan? Jadi kita lihat statusnya itu PNS yang utama ya, atau TNI Polri, ya kan? Atau pegawai BUMN, ya. Kita lihat KTP itu kita pilah ya, kita pilah sehingga ada beberapa ya, walaupun nggak sampai ratusan, ya kan? Sehingga juga nggak sampai ratusan, sehingga tidak mengurangi angka minimal, syarat minimal di Kota Banda Aceh 7.787 dukungan. Oke. KTP. Berarti kalau misalnya ada yang ganda seperti itu, pihak KIP mengkonfirmasi kepada si calon dan untuk mengumpulkan kembali seperti itu. Berarti di luar di tanggal 27 sampai 29. Itu di luar tanggal 27 sampai 29 Agustus. Untuk verifikasi itu. Verifikasi karena dia waktunya itu dari Mei sampai dengan awal Juli yang lalu. Jadi proses untuk calon perseorangan itu sudah clear di Juli, ya? awal Juli 2024. Berarti sudah terdata berapa calon yang pakai jalur independen? Cuma 2 calon? Cuma 1 calon. Cuma satu dari calon. Berapa calon yang? Dari 2 bakal pasangan calon, hanya 1 calon yang kita terima yang memenuhi proses syarat verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Nah, kita kembali lagi ke cerita verifikasi administrasi ini, kan? Verifikasi administrasi ini sudah selesai kita laksanakan dengan kita melihat, meneliti KTP tadi seperti saya katakan, tidak boleh PNS, tidak boleh aparatur negara, ya kan, tidak boleh pegawai atau karyawan BUMN, ya. Itu sudah clear, tidak sampai ratusan, dan juga tidak mengganggu angka minimal syarat di Kota Banda Aceh 7.787. Oke, setelah vermin kita masuk ke proses verifikasi faktual yang juga berlangsung di bulan Juni yang lalu, ya. Nah, kita itu diberikan waktu oleh KPU RI sesuai dengan pedoman teknis yang ada, itu juga 14 hari di Verfak, ya kan? Di Verfak itu dengan metode kita langsung datang ke rumah yang si punya KTP tersebut. Oke, langsung terjun ke lapangan untuk mengidentifikasi ya. Untuk mengidentifikasi, ya kan? Dengan bahasa lain verifikasi, kita tanyakan kepada masyarakat langsung, dan juga kita diberikan kemudahan berdasarkan pedoman teknis yang ada terkait verifikasi faktual. Tentu nggak semua Bang Rahmat ya, ini sampel aja ya. Semua ya? 7.000 itu harus diidentifikasi ke rumah-rumah? Bukan 7.000, misalnya ini bukan misalnya yang ada tersebar waktu itu ya. Untuk bakal pasangan calon independen kita nggak usah sebutkan ya siapa, nanti kita lihat saja di ini, karena mungkin karena belum penetapan ya, jadi kita nggak usah kita sebutkan siapa. Oh, tidak boleh disebutkan, memang sesuai kode etik atau seperti apa? Ya, sesuai kode etik, nanti pada saat penetapan lah kita sampaikan calon-calonnya, karena ini kan dari bakal pasangan calon dari jalur partai politik belum ada yang mendaftarkan, jadi nanti kita serasikan pada saat proses penetapan nanti, ya kan, walaupun nanti masyarakat sudah tahu untuk jalur personalnya kita sebutkan nggak apa-apa ya, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin MSI dengan Bapak Dr. Mulia Rahman ini SPDI jalur independen.
MA ya, calon independen yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri di tanggal 27 sampai 29 Agustus nanti. Jadi kita kembali ke proses verifikasi faktual seperti mana saya katakan tadi, datang ke rumah-rumah dan juga dalam aturan diberikan kemudahan kita menghubungi LO, penghubung ya, tim penghubung dari bakal pasangan calon independen itu untuk dikumpulkan di satu tempat ya. Dikumpulkan di satu tempat, kita menanyakan langsung. Kita tim verifikator dari KIP Kota Banda Aceh ya, dibantu oleh PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan ya, badan ad hoc kita di bawah KIP Kota Banda Aceh, dan juga PPS, Panitia Pemungutan Suara di 90 kampung ya, yang menjadi tim verifikator daripada proses verifikasi faktual untuk calon perseorangan ya kan. Diberikan kemudahan untuk menghubungi LO, mengumpulkan para pendukung yang tersebar dukungan KTP dan yang disandingkan dengan B1 KWK ya, dan juga diberikan kemudahan sebagaimana ketentuan yang berlaku ketika memang dia tidak berada di Kota Banda Aceh atau sudah bekerja di luar, namun KTP yang dijadikan sebagai syarat dukungan perseorangan, diberikan kebebasan untuk merekam rekaman video atau video call secara langsung, menanyakan Bapak atas nama Polan apakah benar mendukung, kalau benar ya memenuhi syarat, kalau tidak benar dan tidak merasa memberikan KTP-nya melalui perwakilan siapapun ya tidak memenuhi syarat. Oke, jadi seperti itu. Oke. Kalau ini tadi jalur independen nih Bang Rahmat ya. Benar. Kalau sekarang kita beralih ke jalur partai. Ya. Nah itu seperti apa syaratnya atau mekanismenya? Apakah masih sama seperti jalur independen atau ini lebih kompleks lagi nih administrasinya? Ya, administrasinya lebih kompleks karena kan sebagaimana ketentuan yang berlaku di Kanun Aceh juga ya, dan juga keputusan KIP Aceh nomor 7 serta turunannya di keputusan KIP Kota Banda Aceh nomor 324 ya. Ini untuk syarat dukungan dari jalur partai politik ini harus memenuhi 15% daripada kursi yang tersebar di DPRK Kota Banda Aceh berdasarkan hasil pemilu 2024. Jadi 15% kursi yang ada di Kota Banda Aceh dari 100% ya. Jadi 15% jumlah syarat kursi yang ada di DPRK Banda Aceh masing-masing baik masing-masing partai, boleh koalisi atau gabungan partai politik ya, ini 15%. Jadi, kalau misalnya partai besarnya yang sudah kira-kira nggak perlu lagi koalisi nih, itu partai apa aja nih kalau bisa tahu masyarakat PTM nih Bang Rahmat? Ya, kalau yang cukup ya kuotanya. Yang cukup ya. Kalau yang cukup kuotanya untuk mendaftarkan calonnya sendiri itu ada 4 partai ya, hasil pemilu 2024 itu sebagaimana kita ketahui ya, bagaimana peraih suara terbanyak di Kota Banda Aceh itu pertama PKS, yang kedua ada Nasdem ya, Nasional Demokrat, ketiga ada Partai Amanat Nasional atau PAN, keempat ada Partai Demokrat ya. Gerindra nggak lulus ya? Gerindra lulus, mereka masuk bahkan mereka juga mendapatkan fraksi utuh di DPRK ya, tanpa perlu bergandengan dengan partai lain untuk menjadikan fraksi utuh DPRK. Namun syarat minimal partai seperti Mina katakan tadi ini ya, dia tidak bisa mengusung karena tidak mencapai 15%. Berarti hanya 4 maksudnya tadi untuk mencapai 15% itu sebagai calon wali kota Banda Aceh itu hanya 4 partai besar itu ya? Itu yang bisa mengusungkan sendiri. Namun ya? kita kan belum tahu apakah mereka akan nanti mengusungkan sendiri atau koalisi lagi ya? Kita kan belum tahu dinamika politik yang ada di Kota Banda Aceh ini ya kan. Nanti kita lihat saya di 27 sampai 29 Agustus. Oke, berarti ya kan? Jalur partai ini nanti proses pendaftarannya di tanggal 27 tapi tetap sosialisasinya di 8 Agustus tadi nih Bang Rahmat? Ya, sosialisasi ini kepada calon ya, kepada calon, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk proses pensyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon wali kota dan calon wakil wali kota. Ini di tanggal 8 Agustus ini insya Allah mudah-mudahan tidak bergeser lagi waktunya ya. Ini di tanggal tersebut kita akan menjabarkan nanti kepada partai politik ya. Ini kita untuk partai politik yang akan mengusungkan bakal pasangan calonnya.
Jadi nanti kita jabarkan apa-apa syaratnya, ya kan. Juga maaf tadi saya tidak menyebutkan visi dan misi ya, harus menyampaikan visi dan misi yang selaras dengan RPJPD di kabupaten kotanya. Nah, jadi lupa tadi saya di syaratnya, ya kan. Jadi juga nanti di tanggal 8 tersebut kita akan mengundang Bapeda Kota Banda Aceh yang untuk menyampaikan RPJPD Kota Banda Aceh yang baru ya, untuk agar dapat keselarasan dalam program penyusunan visi dan misi bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Itu kapan nih Bang Rahmat? Apanya kapan tuh? Diadakan itu? 8 Agustus nanti. 8 Agustus juga. 8 Agustus. Ada nggak maksudnya inisiatif dari KIP Kota Banda Aceh untuk memberikan misalnya penyampaian visi misi ya dari masing-masing calon sebelum proses pendaftaran itu kepada masyarakat, mungkin di satu momentum itu tidak ada? Untuk saat ini kan belum ada, karena kita menghargai proses yang ada ya. Maksudnya kita menghargai proses yang ada itu harus di forum yang tepat ya, tidak sembarangan, sehingga memang kita berikan sosialisasi tersebut untuk bakal pasangan calon yang akan nantinya mendaftarkan diri. Karena kan masyarakat juga pengen tahu ya. Benar. Kan secara lisan ya. Benar. Dari calon-calon wali kota Banda Aceh dan wakilnya. Dan menarik ini Bang Rahmat, tadi Anda sebutkan sebagai syarat calon independen ya, wali kota independen itu harus memenuhi 7.780 dukungan. 7.787 dukungan. 87 dukungan itu per orang. Syarat minimal. Kalau misalnya dari partai itu berarti persentase kursinya, nggak ada dukung yang lain, tapi dilihat jumlah kursinya. Atau ada syarat dukungan juga lagi? Untuk gabungan? Iya, partai. Untuk gabungan partai? Iya. Ya, untuk partai politik nggak ada, cuman persentase kursi aja di DPRK Banda Aceh. Oke, berarti ini perbedaan antara independen dan juga melalui partai. Iya. Dan tadi ada baca Al-Quran, ini menarik, selalu diperbincangkan oleh masyarakat Kota Banda Aceh, karena ini menunjukkan identitas diri sebagai muslim ya, harus memang wajib membaca Al-Quran. Nah, itu siapa yang kalau misalnya apakah ada tim penilainya dari KIP Banda Aceh atau dari luar, itu disaksikan oleh masyarakat di masjid ya? Masjid apa tadi Bang Rahmat? Masjid Al-Makmur. Al-Makmur. Oman Lamprit ya. Oman Lamprit, nanti disaksikan. Kalau seandainya ini ditetapkan nggak surat apa, atau memang langsung dibuka gitu? Kan kadang-kadang di sini bagian poin berat. Ya. Untuk juknis lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, karena gini ya. Karena begini, terkait dengan tahapan by tahapan ini nanti kita akan ada turunan juknisnya dari KIP Aceh ya kan, apalagi seperti kita daerah khusus ya, dengan mengutamakan syariat Islam seperti uji mampu baca Al-Quran, juknis nanti uji kesehatan, itu ada juknis khususnya nanti bagaimana proses siapa pengujinya ya, siapa yang memeriksa kesehatan, siapa yang menguji ngaji, sebagaimana pengalaman yang sudah ya berdasarkan pemilu terakhir, pilkada terakhir kita di 2017 dan juga pemilu yang lalu. Kita kan pemilu yang lalu kepada calegnya juga kita uji mampu baca Al-Quran ya. Tapi kan tidak disaksikan sama masyarakat, ruang khusus. Tidak disaksikan oleh masyarakat secara khusus. Namun prosesnya itu sama, yang menguji bukan KIP Kota Banda Aceh, namun KIP Kota Banda Aceh bergandengan dengan berbagai macam lembaga stakeholder seperti Kemenak, LPTQ ya, dan juga MPU Kota Banda Aceh untuk menjadi dewan penguji dalam uji mampu baca Al-Quran. Seperti Mina katakan tadi, ayat-ayat apa atau surah apa yang yang akan dibaca nanti itu ditentukan oleh dewan juri sendiri dari berbagai unsur Kemenak tadi. Tapi mungkin menariknya untuk calon wali kota Banda Aceh ini bisa disaksikan oleh masyarakat walaupun tidak semua bisa masuk ya, untuk menjaga keamanan ya Bang. Dan juga ketertiban lingkungan seperti itu. Ini artinya masyarakat juga bisa menilai mana calon wali kota yang memang bisa mumpuni membaca Al-Quran, itu memang hal yang sudah wajib ya. Nah, tapi ini menarik karena banyak terpajang baliho ya di mana-mana memperebutkan wakil wali kota Banda Aceh itu, sepertinya dari wajahnya terkesan memang sangat muda. Nah, pasti ada batasan usia dong. Usia minimal seperti apa, maksimal pendaftaran calon wakil atau wali kota itu ada nggak kriterianya? Ya, benar, itu juga lupa saya sampaikan. Makanya saya tanya. Jadi kan sebagaimana ini memang mohon maaf ya, karena memang kalau kita keluar daripada konteks yang ada secara aturan, nanti kita banyak yang terlupakan. Tadi syarat minimal juga untuk di Aceh kan berdasarkan kanun ya, berdasarkan kanun juga kita itu baik
gubernur dan bupati wali kota itu kita minimalnya 30 tahun. Baik wali kotanya atau wakilnya itu sama-sama 30 tahun Kalau minimal. tahun pemilu sebelumnya? Kalau untuk pemilu apa pilkada nih? Pilkada, sorry. Berarti sesuai sebagaimana kanun yang telah lahir ini kan merujuk kepada pilkada yang lalu itu sama 30 tahun, ya kan? Tapi kali ini kayaknya banyak anak muda ya menjadi wakil ya Bang Rahmat ya. Kalau seandainya Anda lihat nih secara verifikasi yang sama-sama kita lihat ini di jalan raya ya seperti itu ya, banyak anak muda. Tapi kan kita belum tahu, belum bisa memastikan karena mereka belum mendaftar. Jadi makanya kita hari ini sebagaimana situasi sosial yang kita lihat ini di masyarakat di jalan raya maupun media sosial ya kan, ini ya kita tidak bisa mengomentari apapun ya kita lihat nanti pada saat proses pendaftaran ya, karena setelah 27 sampai 29 Agustus ya, itu sampai 21 September kita akan melakukan kajian penelitian terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh regulasi tadi. Baik Bang Rahmat, menarik sekali ya pemirsa PTM tentang tema kita syarat pencalonan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Bang Rahmat sudah menjelaskan secara rinci bagaimana syarat-syaratnya. Kemudian tadi tanggal 8 Agustus nanti ada sosialisasi dan juga pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus ini berlangsung hanya 3 hari. Tentu nanti akan tahu penetapannya nih tanggal berapa Bang? 22 September lah nanti penetapan. Kalau misalnya penetapannya di September antara 27 sampai 29, itu kalau seandainya ada administrasi yang tidak lengkap, apakah bisa diperbaiki atau finality tidak bisa diperbaiki oleh KIP? Ya, untuk administrasi yang tidak lengkap itu kita berikan waktu di tanggal 27 sampai 29. Oh iya. Proses pendaftaran di situ, tapi perbaikan juga di situ. Perbaikan juga di situ karena nanti lewat dari waktu pendaftaran itu kita akan melakukan penelitian ya kan. Jadi tidak ada lagi proses perbaikan setelah lewat tanggal 29. Iya, benar. Baik Bang Rahmat, silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah, mungkin kepada calon wali kota ya Banda Aceh yang mendaftar terkait tentang pencalonan ini atau persyaratan, sebagai closing statement. Silahkan Bang Rahmat. Baik, terima kasih ya pendengar setia PTM, terutama nanti mungkin ada bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang ingin mendaftarkan diri ya kan, dan untuk kepala daerah kota Banda Aceh ya, ini tanggal pendaftarannya kita akan melakukan di 27 sampai 29 Agustus. Nah, tentunya Bapak Ibu atau gabungan daripada partai politik yang ingin mendaftarkan bakal pasangan calonnya ini bisa untuk mempersiapkan diri sebagaimana ketentuan yang berlaku ya. Syarat-syaratnya ini mudah, Bapak Ibu bisa melihat nanti di JDIH atau Jaringan Dokumen Informasi Hukum KIP Kota Banda Aceh ya, di websitenya langsung. Mungkin agak sulit untuk saya jelaskan di sini karena mungkin waktu ya. Nanti bisa lihat di media sosial kita ya, website KIP Kota Banda Aceh bagaimana syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi untuk proses mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada 2024 ini. Jadi kita semua welcome ya, menerima untuk menanyakan informasi lebih lanjut terkait proses pencalonan di Kota Banda Aceh, di KIP Kota Banda Aceh itu bisa sangat mudah datang langsung ke kantor KIP Kota Banda Aceh dan juga bisa menghubungi helpdesk KIP Kota Banda Aceh secara langsung untuk menanyakan apa-apa syarat yang dibutuhkan dan juga kriteria-kriteria daripada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebagai bakal pasangan calon untuk mendaftarkan diri di tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 ini. Baik, terima kasih Bang Rahmat atas sama-sama. waktunya. Baik pemirsa PTM yang ada di rumah, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru, like and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.